Padha saiki sing tukang maling, tukang zina ku ning dalan-dalan. Ana kiai muangkel fenomena banyak perzinahan. Ngamuk ning nggon ngaji. Zaman akhir akeh wong zina, akeh wong maling. Mbah sing teng mriki nak ngandani ki sing terkait. Paham sing kula maksud bagian. Tapi aja bodrok-jorokno iki cerita ilmu aja dadi fitnah. Seneng aku seneng fitnah. Pokoke ilmu ora usah dadi fitnah. Pokoke ya mau kowe juga selamat tem yo wajib. Lah kowe ora ra selamat, maka wajib menjauhi. Tapi nek ana wong yakin selamat mareki ki aja suudon. Piye-piye ana potensi proses tarbiyatul ummah, membina no. Ya wis ngono wae. Lah pase piye ora ana pase pokoke ngono. Ya ngono, ya ora ana pase pokoke ngono. Mane kata cerita teng Indonesia itu ingatan itu ana wali kados Sunan Ampel, ya ana wali kados Sunan Kalijogo. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijogo saking kene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Wis ragen nopo dugi mriki. Sampai gawe wayang tenggul wayang wong. Sunan Giri gak trimo iku haram gawe patung. Wong nak gawe patung sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun ya gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim luwih seni. Ya ngene ae. Wayange iki dipeyono wae terus dadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tenggul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Apik, wes apik tenan ukirane manuk tapi gulune iku protok. Perkarane pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Lah takok ya kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nak ra diketok kan nak ra diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa. Lah nek ketok ini kan gak iso. Lah ngetoke kok sithik wis mati jam. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang. Dadi mau digraji ngangge graji besi cilik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbah? Wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kok wayang kulit itu es panyet. Panyet itu urip ta mati? Mati. Nak dengol lah ijek. Wayang wong niku lak ijek fisik. Dadi mulai dhisik ku ya fikih ku ya diakali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali songo ya wis saged ngrekayasa sapa? Ngrekayasa apa? Fikih. Ini macam iku wong. Dadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun ki sampean kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sing penting barang maksiat tetep maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe kok aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan aja nglarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayanha humul. Engkau anggar sering sholat harus suwe-suwe gak nyolong dia. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu bertahap. Tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi buatin zakat. Nabi dia mental. Ya sementing gue Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak gue kecangkeman munamuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim. Semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu
figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan be kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki udah santai. Omong-omongan. Oh kabeh sahabat nyentak bar sholat, sholat omongan rasa gitu. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada apa ini ya Rasulullah sholat kok omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng be Nabi. Nabi oleh ngendikan lucu, santai. Ya Arabi inna hadhi sholat munajatun. Ya sholat itu pancen omong-omongan tapi ngomongnya be pengiran ae. Ya ngomongnya ambek pengiran ae. Mergo sholat ku munajah ma Allah. Ya omong-omongan tapi be pengiran. Nak omongan be manusa ora usah. La yasuhu fiya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomongin be pengiran, ora pantes, ora layak digomongan be bani. Ini jauh Arabi tadi. Fawwahma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawwahma ghadibani wala naharoni walan taharoni. Demi Allah, beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya menghentikan inna hadhi sholat munajatun la yasuhu fiya kalamun adami. Jadi Nabi ya enak wae ngendikan. Iya cuma nyen salat iki ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya be pengen. Yo dadi rasa ngomong kabeh. Rasa baleni salat mboten Nabi ya. Mbok mate kok sodok kereng, padahal Nabi ne ngoten. Ora roh. Niku jenenge evolusi. Dadi Nabi ne bijak kena umate wis rapati napa? Ya mergo kurang ilmu, rata-rata ora bijak kurang apa? Kerengnya didisikno. Jadi kita ini itu terus belajar gitu, terus. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh. Dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjen kita nak nyolati jenazah normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Enggak bisa kamu katakan syartus sihah syarat sah. Fa innal janazata laisat biman ziratil imam. Karena jenazah itu udah imam, kenapa harus di depan? Ayo kok nak mentah kan. Saiki jenazah kok ngarep alasane opo? Ora imam kok didakok. Ngarep. Berhubung ra imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok ngarep. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali. Saya mencari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar kitab Mahali. Jadi kan bantah aku ya iso mbok ukur ilmumu. Misalnya kene takrib aku wis ning Mahali. Iki ora urusan sombong, nek bantah ukur dhewe mau kok takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur bar ngliwati mau. Bar ngliwati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab bariku kowe golek aku. Ayo Gus bapak ya debat gak apa-apa. Itu di kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fainal janazata laisat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di masjid haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini mau menggunakan senjata itu untuk nembakin nopo jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa 78 atau 82 pokoknya pernah itu terjadi. Pernah tahu dengar sama cerita itu. Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji nate umroh tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang loh. Ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana?
Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi ning Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus kok mburi. Wong Indonesia kan enggak mendesak untuk. Dadi mosku dadi mudin aja lakoni dosa gede. Mesti dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi salat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana? Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati ghaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus kowe saking gobloknya, wah ini syarat sah. Kalau nggak begini nggak sah. Jahil anta berarti. Bodoh. Paham ya? Itu biasa aja. Paham ya? Pemenang terima kepala kok. Dia jari Mustafa Geger itu. Nak sirah itu tempat di atau begini kan? Utara masalah. Biasanya di Timur gue. Gitu loh, mesti gitu ya mas. Nah kan? Lor ada deh. Mustafa aja gak terima kata saya gitu. Nah datang lagi sirah tentang lor gitu. Apa separuh? Lanang itu. Kan lanang gitu. Gitu. Oh gitu loh. Nah sampai lanang. Lor. Nah teng daerah kula lor kabeh. Mriki alhamdulillah wonten lor wonten gitu. Nah cara kula ya ora masalah, karena ya ora imam mampus. Ya tapi sing fanatik nggih kuwat. Wong kula niku wis kiai ini bolak-balik nak teng daerah kula nggih enak lah masih banyak orang alim. Wonten. Kula nate nyolati jenazah sirahe ku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe ku ning kidul. Ya jenazah lanang. Ambek mudin tengen kula ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene iku luar terus kok aneh-aneh ning gitu. Jare keluargane. Mboten kiai kula kedadak gitu. Lah kula calon imame kula jaga guri. Padahal sing imami mengke kula. Aku terus omongi. Mpun tek yang lor teng kidul wong kula kaul jenazah kok guri wae roh meneh trimo lor mek kidul lho. Lan wis niku jenenge Gus Bak mpun sami napa. Mana ada terima sholat luar bek kidul, semua jenazah kok guri aku roh kaule. Paham meneng. Mulane ki nak bantah aku ngenteni wae takrib. Mungkin Abdul Wahab terus Ali. Bariku golek iku lho. Mon Gus imbang, mari berdebat no. Tapi aku ngaji mahali khatam wis bolak-balik iki cek latihan to. Jadi ilmu itu tetap penting meskipun tidak harus kamu lakukan karena kalau kamu lakukan jadi fitnah Rasulullah pun tidak senang karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Sehingga kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya fasik karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah karena dia tidak imam. Soal ngelakoni tapi rasa kecangkeman itu syarat sah. Buktinya sekarang di Mekah, kabeh jenazah ditakoni kamar mayat, padahal ada sholat jenazah. Karena kalau ditakok di depan iso bayangno kan ruwete musim haji. Ruwet ora? Indonesia kan gak ruwet. Wong imame dadi lakon ya pas iku, mayite dadi lakon pas iku, dakok guri kan ya sakake kan. Jadi wong kudu mikir karena nanti kalau jadi fitnah, haramnya itu bukan karena apa-apa, karena ini jadi nopo. Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Ya, kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah. Dia gak imam. Kalau berapa ada nyolati jenazah. Kadang ya ono sing fanatik nak wedok iku. Para bokong gitu kan. Nak lanang iku. Para sirah ya dekati napa jenenge? Ndak. Apa bunda. Nak sing fanatik ngoten. Ono imam jenazah itu wedok. Lah imame iku proses imam kadang nggih sepon wis ra mikir nger maju. Ini dicekel di benerno. Nah aku mboten nate kan. Sebab sak karep-karepku. Lamun nek sing imam fanatik tak kok.
Kan biasa nak kitab kan kok diliyo desa kan gak paham. Niki lanang apa wedok. Jalur Bang. Ngatur posisi wae. Dekati napa? Wah, kuda. Nak wedok dekati apa kan? Bener kan wis. Lah kan tahu dadi imam lho. Terus sampai cah mati di salat rukin. Pino tenan yakin saya. Lah sing njaluk ora sepuro ora mesti di sepuro pangeran. Kula niku mun gadah jatah ngimami kathah wonten tiang-tiang sepuh sing wis wasiat tau nak mati sing nyolati Gus Bae kula wong-wong ngel-ngel wong tenan wasiat kok eleke ngono. Kealasane jare wong hafal Quran ngalim iso nyafaati kula niku entuk akeh. Nate teng pandangan niku wasiat ngoten ora iki sepuh itu kula sing gara-gara wasiat. Wasiat elek iki jare wasiat ngel-ngel wong. Tapi kalau teng omah nggih kepeksa. Nak parah ya nak ado buatan. Jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya. Karena ini kita butuhkan. Andai kan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi, maka dalam konteks Arab Saudi setiap jenazah harus di depan kayak apa susahnya. Musim haji jenazah dipaksakan ke depan. Padahal yang mati banyak, misalnya kasus Mina, kasus nopo terowongan, kasus nopo Kering. Coba tanyakan yang haji-haji. Saat itu ada nggak jenazah dekat Sudes? Ada enggak sama jawab saja. Enggak ada di belakang tetap di kamar mayit itu saya sering ditanya sama anak-anak. Lalu caranya sah gimana Gus saya tadi kita butuh ilmunya Imam Nawawi memang dari awal jenazah itu tidak imam. Meskipun kita ada akan melakukan itu di Indonesia jelas benar mari fitnah. Tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia jangan yakini itu syarat sah. Makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya. Mane ilmu nomor siji fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama. Allah itu zat sing mulang. Jadi mulang sifatnya Allah. Mane ulama kudu seneng mulang. Allah mensifati zatnya itu alladzi 'allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah ilmu. Nah sekarang banyak kiai itu lebih seneng ibadah timbang ilmu. Itu ya jane rodok musibah. Sajane. Tapi timbang dekne ora pati iso ilmu ya tok ibadah. Mau fatwa melingkar malah tidak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting, yang mengawal ibadah itu ilmu. Karena itu sudah kaidah. Karena setiap amal diberi ilmin wa amaluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya juga diterima. Ya, tapi saya berharap Allah Rahman, semoga tetap ditompo sekeliru-keliru lah. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap. Piye-piye nak jenazah iku ora imam, ngeling jenazah iku. Sehingga kita mudah menganalisis kenapa jenazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat, jenazah di Jakarta orang Aceh boleh sholat. Padahal jenazah di belakang, karena memang awalnya jenazah tidak imam. Mau selesai kan, artinya barokahnya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat, sekian kejanggalan. Paham ya? Meskipun itu tidak kita lakukan. Paham ya? Ya sama seperti tadi iddah. Yang butuh iddah itu nikah sahih. Kalau tidak nikah sahih enggak ada apa? Iddah. Karena sing jenenge iddah itu wong diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya. Nah, padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks berzina. Nah, ya tadi beda kan orang yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menikah lagi harus iddah. Nah, sekarang orang yang hasil hubungan gelap, terus tarifnya bi, definisi ini. Maksudnya definisi ini, iddah adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. Goblok orang. Paham belum? Nah, ya definisi iddah itu kan mesti melibatkan suami sah, baik karena dicerai maupun ditinggal mati. Paham ya? Tapi kayak rasa terus fanatik kulo gitu, dan kulo ya iso salah. Cuma kemungkinan aku salah, mbek kowe akeh kowe. Mulane sementara ya sanut ngono ae. Sampai ada bukti Anda lebih baik, lagi mencabut dukungan, lagi mencabut apa? Dukungan.